Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang POAKS. Sebelum masuk ke pembahasan POAKS, perusahaan Pertamina, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu POAKS. POAKS adalah singkatan dari Planning, Organizing, Executing, Controlling yang merupakan fungsi penting manajemen untuk kelangsungan suatu organisasi. Mengelola organisasi harus dilakukan dengan menjalankan siklus manajemen yang terstruktur, mulai dari merancang tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya dengan tenaga kerja yang ada, menjalankan program kerja yang telah disusun hingga memantau kinerja organisasi tersebut. Yang pertama, planning merupakan sebuah proses menyusun suatu kerangka kerja yang tujuan objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Dalam membuat sebuah perencanaan, yang perlu dibahas adalah tujuan perusahaan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, organizing adalah setelah merencanakan semua hal yang dibutuhkan, selanjutnya adalah proses mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja, juga pengelompokan tiap individu sesuai kemampuannya. Organizing akan menuntut suatu bisnis untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber daya manusia, dalam upaya mengubah rencana ke dalam bentuk aksi yang nyata. Proses ini menghasilkan pembagian tugas atau tim dengan tujuan spesifik. Yang ketiga, executing adalah mengimplementasi rencana ke dalam bentuk aksi menjadi langkah penting untuk mencapai sukses dalam bisnis. Dalam hal ini, tiap divisi diharapkan untuk mulai bisa mengerjakan tugasnya sesuai deskripsi pekerjaan masing-masing dengan mengaktualisasi ide dasar atau rencana bisnis yang sudah diberikan dengan rencana yang matang dan proses aktualisasi yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Sistem manajemen bisa berjalan dengan halus, tapi untuk mewujudkan hal ini diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Sesuai divisi harus seirama dalam mengeksploitasi rencana. Yang keempat, controlling merupakan aksi yang dilakukan untuk mengatur alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Bahkan, 3 poin di atas, planning, organizing, dan executing, tidak akan berjalan sempurna tanpa ada kontrol yang layak. Dalam hal ini, mengontrol bisa dimaknai sebagai aktivitas menjaga bisnis supaya tetap eksis. Mengontrol semua proses aktualisasi termasuk aspek penting dalam manajemen yang ideal. Tujuan utama controlling adalah untuk menjaga semua proses berjalan sesuai apa yang direncanakan. Berikut adalah contoh perusahaan yang menggunakan fungsi POAKS yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Yang pertama, planning atau perencanaan. Dalam aktivitas manajemen, perencanaan adalah proses menentukan tujuan visi organisasi dan membuat strategi pencapaian. Perencanaan adalah proses terpenting dan semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan semua fungsi manajemen berikutnya tidak akan berjalan. Kegiatan dalam fungsi perencanaan meliputi menetapkan tujuan dan target, merumuskan strategi, kemudian menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan standar keberhasilan pencapaian tujuan. Visi perusahaan menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Misi perusahaan menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara integratif berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Tujuan perusahaan melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pengembangan nasional pada umumnya, terutama di bidang penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut, serta pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu menyangkut bagaimana strategi yang dirumuskan dalam perencanaan dituangkan dalam organisasi.
membuat struktur organisasi yang tangguh dan tepat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan organisasi akan dicapai dengan mudah, efektif, dan efisien. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Pertamina. Direktur Utama sebagai Chief Executive Officer atau CEO, memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan, visi, misi, dan strategi perseroan. Sekretaris Perusahaan, yaitu mempersiapkan penyelenggaraan RUPS dan menghadiri rapat direksi dan rapat gabungan antara komisaris dengan direksi. Direktur Hulu, yaitu mengelola, mengoptimalkan, dan mengembangkan bisnis hulu, termasuk Goternal melalui peningkatan cadangan dan produksi secara terintegrasi dalam lingkup nasional dan internasional, sesuai prinsip-prinsip Good Oil Engineering and Operation Best Practice. Direktur Pengolahan, yaitu mengembangkan engineering dan teknologi melalui riset yang terintegrasi dengan master plan bisnis untuk mendukung daya saing dan kelangsungan bisnis perusahaan. Direktur Pemasaran Korporat, yaitu menyusun strategi dan mengoptimalkan segmentasi pasar secara efektif. Direktur Perencanaan, yaitu mengembangkan strategi dan master plan bisnis perusahaan untuk menjadi acuan sasaran kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Direktur Sumber Daya Manusia, yaitu mengelola dan mengembangkan human capital untuk mendukung strategi bisnis dan operasional perusahaan. Direktur Keuangan, yaitu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan secara prudent, efisien, dan memberi nilai tambah untuk mendukung bisnis dan rencana kerja perusahaan. Direktur Manajemen Aset, yaitu mengembangkan strategi dan pengolahan aset penunjang usaha secara optimal. Direktur Pengolahan, yaitu mengembangkan engineering dan teknologi melalui riset yang terintegrasi dengan master plan bisnis untuk mendukung daya saing dan kelangsungan bisnis perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Zulfadli, kelas D3 Perpajakan 2A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang actuating dan controlling. Yang ketiga, actuating. Actuating adalah kegiatan dalam fungsi pengarahan meliputi proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi, memberikan tugas dan wewenang yang jelas pada semua anggota organisasi, serta menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Semua kegiatan tersebut bertujuan agar semua tenaga kerja bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perusahaan, fungsi actuating dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan dan panduan. Sebagai bentuk panduan, pegawai dalam menjalankan tugas. Contohnya adalah kebijakan HSSE, yaitu Healthy, Safety, Security, and Environment. Pada divisi keuangan, bentuk actuating adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan disiplin anggaran, dan rencana kerja. Yang kedua, direksi dan komisaris membuat aturan atas transaksi yang harus mendapat persetujuan komisaris, selain yang diatur dalam anggaran dasar. Yang ketiga, direksi mentaati setiap transaksi atau keputusan yang harus mendapat persetujuan komisaris. Yang keempat, yaitu anggaran biaya investasi, anggaran biaya operasi, dan anggaran pembelian minyak mentah, gas dan produk
dapat dilaksanakan setelah diterbitkan surat keputusan otoritas pelaksanaan atau SKOP sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan. Yang kelima yaitu penerbitan SKOP harus memperhatikan tata waktu dan rencana kerja dari setiap unit kerja. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Controlling adalah sebagai proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua rangkaian kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan target. Diharapkan target yang telah dibuat sesuai dengan rencana akan tercapai dengan pengendalian performa perusahaan. Kegiatan dalam proses pengendalian adalah evaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target, pengambilan langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan dan melakukan berbagai alternatif solusi. PT Pertamina dalam fungsi pengendalian tercermin dalam tata kelola perusahaan yang dilaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau GCG merupakan mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan, yaitu stakeholders, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG, transparency, accountability, responsibility, independence, fairness. Prinsip-prinsip GCG tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Pemantauan dan penilaian risiko usaha memaksimalkan kinerja serta pengembangan budaya kerja di lingkungan perusahaan. Baiklah, cuma itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.